Ini adalah Bang Richard, CEO Sambal Bakar Indonesia yang saat ini valuasi perusahaannya mencapai ratusan miliar rupiah. Hari ini aku bakalan seharian bareng Bang Rich dan mau belajar bagaimana cara dia membangun brand sambal bakar yang hanya dalam 1 tahun sudah mempunyai 13 cabang di Indonesia dan omset per satu cabangnya minimal 1 miliar rupiah per bulan. Kalian tidak akan percaya dengan rahasia yang akan dia bongkar nanti. Pastikan nonton video ini sampai habis ya. Sehat-sehat luar biasa. Ini tempat apa sih ini sebenarnya? Ini tempat produksi sambal bakar Indonesia sebenarnya. Produksi sambal bakar Indonesia. Kalau gitu kita sambil langsung ke tempat produksi aja kali Bang, sambil kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, sikat. Untuk masuk ke tempat produksi makanannya ini benar-benar harus bersih dan higienis. Kita harus pakai sepatu boot ini, baju dokter-dokteran ini, masker dan lain-lain. Kita juga wajib cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Dan bahkan ada pembersih bootnya ini. Bener-bener higienis banget deh. Ini beneran gede banget sih pabriknya. Ini proses apa nih Bang? Ini mau di presto ya mas ya? Supaya lembut berarti ya? Supaya lembut, supaya empuk sampai ke daging-dagingnya gitu. Oke. Ini jujur harum banget sih, parah. Kayaknya habis ini harus ke sambal bakar nih. Wah, ini enak banget sih. Nah, jadi dia habis dicuci bumbu pas dengan steril, baru dibumbuin ke ayam-ayamnya. Ini ya mas. Nah dari ini baru di steam. Jadi nggak bisa masak manual lagi. Lu punya temen nih ya, jualan ternak ayam, nggak bisa langsung masuk ke sambal bakar. Mesti melewati beberapa sertifikat biar pengiriman barangnya standar, terus juga jelas gitu. Dan harus ada punya sertifikat pemotongan halalnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan. Bang Rich, kan dari ngomongnya targetnya pengen 50 cabang. Itu strategi marketingnya apa yang Bang Rich mau lakukan? Sebenarnya kita lebih fokus di produknya sih. Lu sejago-jagonya lu di campaign marketing, lu cuma bring a new customer gitu. Tapi yang bikin repeat atau konversi rate-nya tinggi adalah produknya itu sendiri gitu loh. Jadi menurut gua fokusin di produknya sampai customer benar-benar nyaman dan butuh produk lu. Jadi repeat atau konversi rate-nya tinggi banget. Itu yang terjadi di sambal bakar. Wow. Ini yang bikin sambal bakar tuh rasanya konsisten, tetap sama, tetap enak di semua store. Karena kita masaknya bukan 1 kilo 2 kilo, langsung ton-tonan. Cepat, steril dan higienis juga. Ini hasil yang dari tadi langsung turun jadi pack ya? Jadi pas udah di dalamnya nggak ada sentuhan tangan manusia. Udah mesin semua? Kan di sambal bakar kan banyak banget es kayunya kan. Nggak pernah ada kasus ada besinya di dalamnya. Karena di sini sebelum dikirim ke outlet bakal ada metal detektornya gitu loh. Nah itu yang nyebabin sambal bakar tuh nggak pernah ada komplain. Masalah itu-ituan. QC-nya di situ. Oke. Nah ini mesin pembukuan secara cepat. Jadi dalam waktu kurang lebih di bawah 5 menit langsung bisa beku semua protein. Jadi nggak ada bakteri yang bisa timbul lagi karena mereka udah proses finish food nih, udah selesai masak, udah di dalam packaging. Nah di sini dibekuin biar nanti kemarin pada mati semua. Gitu. Udah selesai teman-teman semua dan kita sekarang kemana Bang? Aktivitas berikutnya? Kita mau ke kantor, kita mau sambal bakar, sama ada segmen yang mungkin di jalan. Oke, boleh. Kita udah lagi di sambal bakar dan mau makan siang. Yang tadi pabriknya ini produknya. Ya, ini produknya. Kita coba dulu guys ya. Yuk, makan yuk. Gila. Ini udah empuk banget sih. Empuk ya? Empuk. Ini bukan karena ada CEO-nya di sini aku ngomong enak ya, karena ini beneran enak. Sambal bakar tiba-tiba muncul di awalnya tuh gara-gara event. Apakah lu setuju dengan hal itu karena sambal bakar ini naik awalnya dan terkenal karena event? Gue setuju sih, karena kan event selaku pemilik dan founder sambal bakar juga punya impact yang powerful banget tentang media sosial. Jadi orang tahu sambal bakar karena event, tapi orang makan bukan karena event. Nah sambal bakar sudah 1 tahun lebih masih rame. Orang datang karena produk yang enak, karena brandnya, karena positioningnya, karena harganya yang pas, karena pelayanannya dan sebagainya. Dan akhirnya sambal bakar udah dapat pendanaan pertamanya. Ini yang pertama dan terakhir? Atau setelah itu masih ada lagi yang kemarin lu dapat dana berapa sih Bang? Sebenarnya waktu cabang kita masih 1 cabang, dia dapat 1 juta US$. Begitu baru satu aja udah pendanaan 1 juta? Belum 1 bulan bisnisnya. Itu 14M, 15M? 15M. Nah tapi setelah 1 tahun kita sebenarnya banyak pendanaan, tapi kita nggak open to public aja. Oke. Nah sekarang kita sudah buka 13 cabang yang sudah profesional. 1 cabang itu butuh capex sekitar 4-5 miliar. Capex itu capital cost-nya lah. Biaya untuk keseluruhan nih bangunnya. Dari konstruksinya, equipment-nya, sewanya dan sebagainya. Berarti teman-teman yang mau kerjasama bermitra dengan sambal bakar harus minimal menyediakan 4-5M. Ini kan sambal bakar sistemnya kemitraan ya. Kenapa kemitraan di saat orang udah investasi dana menyuntikkan ke dalam itu, kenapa nggak kayak kopi kenangan sistemnya yang kayak sendiri? Kenapa? Karena simple sih. Kita juga pengen membuka peluang buat banyak orang supaya bisa mendapatkan passive income yang jelas. Karena skemanya di sambal bakar tuh beda sama skema yang lain. Ini oke. Benar-benar kita share secara revenue. Omset. Dari omset. Omset masuk langsung berapa persen buat? Benar, buat mitra. Apapun yang terjadi pada bisnis tersebut. Misalkan contoh,
Kalau misalkan omsetnya 1 miliar, kita kasih 15-10%. Kenapa 15-10%? Jadi 15% sebelum ROI. ROI itu return of investment atau BIP lah biasanya, balik modal. Kalau sudah balik, misalkan baliknya tahun kedua nih. Ya. Jalan mau ke tahun ketiga, itu jadi turun jadi 10%. Omset per satu cabang ini bisa berapa? Ya lumayan lah buat beli. Doh. Buat beli cilok lah. Kak, omset kan harusnya nggak apa-apa biar Ya. kemitraan tahu gitu loh. Jadi balik modalnya Di bawah 5M, di atas 1M lah. berarti kali 20 itu kakaknya Richard Theodore. Enggak lah. Hitung sendiri. Oke, terus. Kurang lebih kayak gitu lah. Tapi kita di omset yang kecil juga hampir nggak ada di bawah 1M sih. Valuasi sekarang di berapa, Bang? Valuasi ya? Iya. Ya lumayan lah ya. buat beli cilok lagi. Lumayan buat beli cilok lah. Beli ciloknya tapi gedean dikit lah. 3 digit gak M-nya? Ya pasti nyampe lah. Wait. Oke. Kalau gitu kita makan dulu ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu di kantornya Bang Richard. Ya, Thank you Bang sharing-sharingnya. Thank you. Setelah makan, kita lanjut ke kantor Bang Rich dan di sini dia ada 2 meeting. Habis selesai meeting, Bang. Waduh, padat ya. Pada 3 kali meetingnya hari ini ya. Hari ini. Biasanya 10 kan meetingnya? Biasanya lebih banyak sih. Cuma dipadetin. Oh, ya, oke. apa biar efisien lah. Oke. Bahas apa tadi tuh? Banyak peluang lah, peluang baru. Tadi efisiensi cost, ekspansi, terus bahas problem. Kenapa akhirnya memilih untuk masuk ke dunia F&B? Pertama kalinya itu gimana? Jadi gue tuh memang backgroundnya tuh kuliner. Ah. Jadi gue SMK kuliner, pernah ambil short class di Malaysia tentang kuliner. S1-nya BINUS jurusan bisnis. Jadi Oke. memang udah cocok banget pengusaha F&B. Itu awalnya brandnya apa? Pertama kali es krim. SHB ice cream. Dulu ada es krim yang bentuknya pup, Oh. yang di ikan. Oh, Ada lagi yang es krimnya bentuknya tanaman. oke. Nah itu pelopornya gue dulu. Udah nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada karena menurut gue terlalu niche banget. Jadi marketnya kecil. Kecil ya kan. Kemudian juga orang untuk nyobain conversion rate-nya kecil. Nah, kira-kira total bisnis F&B yang udah dibuka sebelum sambal bakar ada berapa banyak? Oh banyak. Banyak yang gagal juga berarti. Banyak yang gagal. Orang nggak tahu itu kan. Dulu porridge, bubur, Kenapa itu? gagal juga. Kenapa gagalnya? Karena bukannya kaki lima, bongkar pasang, ribut sama preman, bongkar apa tenda, belum buka, belum dapat uang, pala karyawan bocor ketiban tenda. Beneran ini. Oke. Jadi kita terlalu banyak problemnya. Apalagi kegagalannya nih? Terus pernah buka pasta juga gagal. Kenapa pasta gagal? Ya karena terlalu niche juga menurut gua marketnya. Oke. Terus juga secara positioning bisnisnya nggak jelas, maunya ke arah mana nih? Middle low kah atau middle high kah? Memang bisnis background keluarga dari F&B juga? Nggak, papa gua sebenarnya itu pegawai swasta. Berarti bukan privilege dari orang kaya sebelumnya? 2019 gua masih jadi manajer restoran. 2019 juga gua masih kerja sebagai duty manager di S1R. Dan akhirnya 2020 baru mulai bangun bisnis? 2020 awal gua baru mulai bisnis. Cepet banget, 4 tahun langsung tiba-tiba sambal Nggak bakar. apa, kan pengalaman udah banyak gagal Sebelumnya gitu. gagalnya sebelum itu. Bener, jadi gue kerja itu kan karena gue ngumpulin modal, nge-review ulang apa nih yang salah dan sebagainya, ngumpulin tim dan sebagainya, itu. Jadi momen paling terpuruk di dalam hidupmu apa, Bang? Gue kan lulus kuliah kan 2019, karena gue telat kuliah kan. Gue kuliah telat tuh 4 atau 5 tahun gitu. Di situ momen terpuruknya gue menurut gue, karena gue nggak bisa bayar kuliah, bisnis gue top. Akhirnya gue mesti double job, kerja di restoran Penang itu as a manager. Gue juga kerja jadi duty manager waktu itu. Dan yang parah adalah waktu itu pas gue mulai usaha bisnis, waktu itu kan gue punya brand Summer House kan. 2 tahun gue buka bisnis itu, usaha itu, gue ditendang sama salah satu partner gue karena secara perjanjian cuma gentle agreement, nggak ada PT-nya, nggak ada hitam di atas putih dan sebagainya. Makanya terbentuklah brand Summer Mini Bar sebelum sambal bakar. Terakhir ya, tentang kemarin sempet ditipu juga yang paling baru ini kan. Itu gimana ceritanya sih sampai Jadi sebenarnya tipu tuh sebenarnya menurut gue ya, orang yang bisa nipu kita adalah orang terdekat kita sih biasanya. Gue tuh ditipu karena kita udah bayar kontraktor, ya kan, tapi proyeknya nggak dikerjain. ditipu berapa sih? Itu sama kerusakan equipment ya, itu kurang lebih belasan miliar lah. Belasan miliar. Karena equipmentnya pada rusak, kita udah sewa tanah 7 tahun di depan, nggak jalan dan sebagainya. Jadi udah gede banget kerugiannya. Masih jam berapa nih? Jam 5? Ya. Gue pengen syuting juga sih. Oh, syuting YouTube lagi? TikTok. Oh, TikTok? Iya. Yang konten berbagi tuh? Iya, konten berbagi. Wah. Mau ikut? Boleh, ayo. Ya, oke. Luar biasa. Kita ikut ya. Oke, ya. Masih keburu nih.
Bang, gue penasaran. Ini lu nggak ada settingan berarti kalau misalnya ngasih orang? Wah, itu kalau misalnya ada yang settingan gue bayar 100 kali lipat. Ada 100 juta gue bayar. Oke. Kalau ada konten gue yang memang settingan. Oke, berarti real ya. Ya. Kalau ngasih dikasih nggak ditarik lagi dong. Nggak ada. Semua- Pokoknya segala sesuatu yang gue kasih ya, itu nggak ada settingan. Oke. Kecuali endorsement, notabene mereka itu memang plannya pengen subjeknya seperti apa. Itu Oke. memang ada sedikit setting. Tapi settingannya itu by brand dan sudah konfirmasi ke brandnya. Oke. Dan berarti maksudnya ini kita dari tadi udah muter 2-3 kali. Memang serumit ini kalau lu mau cari mangsa berarti kan? Karena memang nggak segampang itu. Misalkan kayak orang yang dagang itu misalkan dia masih banyak ke dagangannya. Atau misalkan tukang gojek misalkan. Gojeknya kita lihat dulu nih, kayaknya membutuhkan apa enggak. Dan kalau misalnya udah dites juga, kadang-kadang ada yang berhasil ada yang enggak. Oke. Gitu. Jadi nggak semuanya itu berhasil. Jadi lu sekali syuting itu butuh waktu berapa lama untuk dapatkan 1 menit video ini? Ini orang yang harus tahu nih. Karena kan orang nonton doang 1 menit, gampang mah bikin konten gini doang mah gampang. Sembarangan. Gimana? Itu 1 jam lah kurang lebih. 1 jam 1 menit. 1 jam 1 menit. Gila. Jadi kan kita mesti analisa dulu, setting dulu, tim gue mesti turun dulu angle kameranya. Kadang-kadang ada yang komen tuh, kamera tidak terlihat. Ya memang di setting tidak terlihat. Jadi kita memang sudah setting supaya layoutnya tidak terlihat gitu. Oke. Dan lu sekarang 7,1 juta? 7,4. 7,4 dalam? Ya, gue serius konten sih November ya. 7 bulan dong? Ya 8 bulan lah. 8 bulan? 7 bulan, 8 bulan. Gila, Kak. Setahun bisa 10 juta lah ya? Berkat support netizen. Netizen semua. Yang mana nih targetnya nih, Bang? Coba kita lihat dulu ya. Ini kayaknya tukang parkir nih ya. Aku juga membutuhkan Rolex nih, Bang. Aku bisa nggak dikasih Rolex? Itu keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan. Jadi keinginan sama kebutuhan tuh 2 hal yang berbeda ya. Ya. Ingin mobil bagus itu keinginan. Kalau butuh mobil bagus kan hampir nggak ada kan. Oke. Gitu. Beginilah kurang lebih kalau Bang Richard mau ngonten. Kameramennya duluan turun dan cari posisi. Setelah itu Bang Richard langsung ke target yang mau dites kejujurannya. Iya betul. Aduh, akhirnya. Gila. Jadi gitu prosesnya ya. Repot ya. Lumayan. Terus juga mesti diem-diem. Terus capek banget. Oke. Makasih loh. Udah sharing seharian. Thank you banget ya. Seharian Semoga bermanfaat dan juga bisa bantu banyak orang lah ya. Ya, seharian gue udah buntutin dari pagi sampai sore. Lu tahu banyak banget rahasia gue. Udah denger ada rapat-rapat dalam gitu ya. Itu kalau kesebar sih bahaya juga nih. Tapi Aman lah. Aman ya? Aman. Thank you. Janji, oke. Thank you ya. Thank you semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Konklusi. Terima kasih udah mau bertahan dan nonton video ini sampai habis ya. Gak banyak loh orang yang bisa kayak kamu. Aku mau tutup dengan ini. Kegagalan itu sebenarnya adalah kesuksesan. Kalau kamu bisa belajar dari kegagalan itu. Gak ada yang sukses secara instan. Semua butuh proses. Di dalam proses itu, kamu akan terus belajar bagaimana cara membangun super tim kamu, membuat tindakan yang tepat, mengefisienkan dan memaksimalkan potensi segala sesuatu, dan yang paling terpenting bisa melihat peluang dan berani mengambil resiko. Semoga kalian juga bisa belajar dari video ini. Share video ini ke teman kamu biar lebih banyak orang lagi yang bisa berkembang. Boleh komen juga nextnya kita ikutin keseharian siapa nih. See you in the next video. Bye-bye.